Gizi seimbang ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN B21 Kelurahan Timbul Harjo. Di sini kami akan menjelaskan tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Sebelumnya kita akan masuk ke pengantar. Nah, kehamilan merupakan pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sperma. Pada saat hamil, akan terjadi perubahan fisik dan juga hormon yang sangat berubah drastis. Ibu hamil sangat rentan terhadap hal-hal asing yang bisa memicu terjadinya gangguan pada ibu dan juga janin yang dikandungnya. Menjaga kesehatan pada saat kehamilan sangatlah penting. Salah satunya, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil agar memberi dampak yang baik bagi ibu dan juga bayinya nanti. Nah, sedangkan gizi seimbang sendiri adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ketika kita mengonsumsi gizi yang seimbang, maka kita mendapatkan begitu banyak manfaat dari apa yang kita konsumsi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Kita juga memiliki pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak. Ini gunanya untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan vitamin, serta mineral sebagai pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin serta cadangan selama masa menyusui. Yang kedua, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi. Ini untuk mencegah hipertensi karena meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Yang tak kalah penting yaitu minum air putih lebih banyak, mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion, dan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa pada tubuh, dan mengatur suhu tubuh, asupan air yang cukup untuk ibu hamil yaitu sekitar 2-3 liter per hari atau sama dengan 8-12 gelas per hari. Dan yang terakhir, membatasi minum kopi karena kandungan kafein dalam kopi meningkatkan buang air kecil yang berakibat dehidrasi. Tekanan darah meningkat dan detak jantung meningkat. Maka, paling banyak 2 cangkir kopi per hari. Selain gizi seimbang yang diperhatikan, frekuensi makan dalam sehari juga harus diperhatikan. Apa itu frekuensi makan?
Frekuensi makan merupakan seringnya seseorang melakukan kegiatan makan dalam sehari, baik makan utama ataupun selingan. Banyak 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, atau porsi kecil namun sering dan harus sesuai porsi di bawah ini. Nah, kategori yang pertama adalah nasi atau pengganti. Porsi perharinya bisa 4-6 piring. Yang kedua adalah pauk hewani seperti ayam, daging, ikan. Porsi perharinya bisa sampai 4-5 porsi. Nah, kategori yang selanjutnya adalah lauk nabati. Tempe, tahu, bahkan kacang-kacangan. Porsi per hari bisa sampai 2-4 potong sedang. Nah, sayuran ini sangat diutamakan, bahkan porsi perharinya bisa 2-3 mangkok. Dan yang terakhir adalah kategori buah-buahan. Porsi per hari bisa sampai 30 porsi. Zat gizi seperti apa yang diperlukan selama hamil? Pada masa kehamilan, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan si janin. Berikut ini merupakan zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil untuk trimester pertama, yaitu asam folat. Fungsinya pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Seperti sayur berdaun hijau, tempe, serta sereli atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat. Asam lemak tak jenuh, tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Nah, bahan makanannya itu adalah ikan laut, ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Yang dibutuhkan juga adalah vitamin B12 yang berfungsi untuk perkembangan sel janin. Bahan makanannya bisa hasil ternak dan produk olahan, serta produk olahan kacang kedelai, misalnya tempe dan tahu, telur, daging ayam, keju, dan susu. Zat gizi yang terakhir adalah vitamin D, membantu menyerap kalsium dan mineral, zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Contoh bahan makanannya adalah ikan salmon dan juga susu. Nah, beda semester, beda lagi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Pada trimester yang kedua ini, zat gizi yang dibutuhkan adalah yang pertama vitamin A. Fungsinya proses metabolisme pembentukan tulang dan juga sistem saraf. Bahan makanan itu adanya daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Yang kedua adalah kalsium yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi janin dan ibu. Bahan makanan yang sering dijumpai yaitu yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Yang ketiga adalah zat besi yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ibu dan janin. Bahan makanannya adalah kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, bahkan ikan. Nah, lanjut lagi ke trimester ketiga. Zat gizi yang dibutuhkan adalah vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu proses sistem saraf. Bahan makanannya bisa kacang-kacangan, hati, bahkan gandum. Kedua adalah zat gizi dari serat yang berfungsi memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit. Bahan makanannya jelas yang banyak seratnya, yaitu sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah vitamin C
atau vitamin C, yaitu berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Bahan makanannya disering dijumpai oleh kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan juga tomat. Yang keempat ada seng, yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Bahan makanannya itulah kacang-kacangan, hati sapi, telur, daging sapi. Dan yang terakhir adalah yodium, yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Bahan makanannya garam dapur, udang segar, dan juga ikan laut. Selain memperhatikan gizi yang seimbang, ibu hamil merupakan golongan orang yang rentan. Maka, banyak sekali bahan makanan yang dihindari atau bahkan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging atau telur atau bahkan ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik atau bahkan cake. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas. Contohnya, nangka, matang dan mentah pun tidak boleh. Kol, ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi minuman ringan, soft drink, karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkatnya berlebihan dan bayi lahir besar. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga jelaskan. Sedikit kurangnya, saya ucapkan sekian dan terima kasih.